Pada masa Perang Dunia II, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945, terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini juga menandai berakhirnya Perang Dunia II. Peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu diawali dengan serangan 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Kehancuran yang disebabkan oleh 2 bom atom tersebut membuat pemerintahan Jepang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kekalahan dari sekutu. Menyerah tanpa syarat sendiri berarti penyerahan, di mana tidak ada jaminan apapun yang diberikan kepada pihak yang menyerah. Menyerahnya Jepang kepada sekutu pada Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Karena di saat itu hanya tinggal Jepang sendiri yang bertempur melawan sekutu, sementara anggota poros Jepang lainnya sudah menyerah di Eropa seperti Jerman dan Italia pada 7 Desember 1941. Jepang melakukan serangan terhadap Amerika Serikat dengan mengebom pangkalan laut mereka di Pearl Harbor, Hawaii. Tujuan Jepang menyerang Pearl Harbor sendiri adalah untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan ini mengakibatkan sebanyak 2.403 orang meninggal dan 1.178 orang terluka. Sebagai bentuk respon atas pengeboman Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. That the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Peperangan antara Jepang dan Amerika Serikat terus berlanjut sampai akhir masa Perang Dunia II pada 1945. Pada tahun itu, Jepang masih terus berjuang menghadapi gempuran sekutu sendirian karena Jerman dan Italia sudah lebih dulu menyerah kepada sekutu di Eropa dalam kurun waktu 4 tahun. Amerika Serikat secara intens telah membakar 67 kota di Jepang. Dengan terdesaknya Jepang dalam Perang Dunia II, sekutu membuat ultimatum yang tertuang dalam deklarasi Potsdam. Lewat deklarasi Potsdam, sekutu menyerukan agar Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang ternyata tidak menghiraukan deklarasi Potsdam dan masih menolak untuk menyerah. Alhasil, sekutu memutuskan untuk menyerang Jepang dengan senjata nuklir atau bom atom yang baru saja dikembangkan Amerika Serikat dalam proyek Manhattan. Pada 6 Agustus 1945, bom yang disebut Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima. Sekitar 70.000 hingga 80.000 penduduk Hiroshima tewas dalam peristiwa itu. Setelah Hiroshima pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali mengebom Jepang, tepatnya di kota Nagasaki. Lalu bom kedua yang dijatuhkan di Nagasaki yaitu Fatman. Bom nuklir yang kekuatannya lebih besar dari sebelumnya, hanya dengan satu bom, seluruh kota Nagasaki dapat dihancurkan, sehingga menelan korban jiwa sebanyak 70.000 hingga 120.000 jiwa. Pada saat yang sama, tanggal 9 Agustus 1945, pasukan Uni Soviet menyerang Manchuria, wilayah utara Cina yang diduduki Jepang. Serangan ini menghancurkan pasukan Jepang yang sedang berperang di Cina dan Korea. Kehancurannya disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan.
Akhirnya pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan langsung keputusan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu melalui radio nasional. Meski menyerah pada 15 Agustus 1945, dokumen penyerahan secara resmi baru ditandatangani pada 2 September 1945 di atas kapal perang USS Missouri. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai, yang mana para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi, penguasa perang tertinggi di Asia yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Untuk menyempurnakan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manudioningrat dibawa ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi Ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi Wakil Ketua. Jepang berjanji akan mengesahkan kemerdekaan Indonesia besok pada 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah mereka tiba kembali di Indonesia pada 15 Agustus 1945, maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan. 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya ada 21 orang. Sebagai penasihat PPKI ialah Ahmad Subarjo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang, tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional. Namun, mereka tidak berhasil melakukan pengekangan terhadap kesadaran nasional rakyat Indonesia. BPUPKI. Pada 1944, kedudukan tentara Jepang di medan perang Pasifik makin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun, Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang di Jawa dipimpin Saigo Shikikan Kumagichi Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Yang diangkat sebagai Ketua BPUPKI ialah Rajiman Widyodiningrat. Ia dibantu oleh 2 ketua muda, yaitu seorang Jepang, Shuchokan Cirebon, dan R.P. Suroso. Ia diangkat pula sebagai Kepala Sekretariat BPUPKI, dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. A.G. Pringyodiko. Anggotanya 60 orang, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota-anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang, yaitu Tenno Heika. Pelantikan itu dihadiri oleh 2 pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagi dan Jenderal Ichiro Najano. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru.
Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja, yakni 1. Panitia perumus terdiri atas 9 orang diketuai Insinyur Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah perancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, panitia perancang undang-undang diketuai Insinyur Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Yang ketiga, yaitu panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang keempat, panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Masa sidang pertama. Setelah panitia terbentuk, BPUPKI segera mengadakan bersidang yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Profesor Mr. Supomo. Pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 pokok yang akan dijadikan dasar negara, yaitu 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara, yang berisikan 5 asas yaitu 1. Paham negara persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisme negara, 5. Hubungan antar bangsa. Tetapi ia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka nanti. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang juga terdiri atas 5 asas yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas itu atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Ir. Soekarno diberi nama Pancasila, kemudian dijadikan dasar negara Indonesia. Dalam masa sidang tersebut belum didapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Setelah pembicaraan selesai, sidang berikutnya ditunda sampai bulan Juli. Sambil menunggu masa sidang berikutnya, maka 9 orang BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yaitu 1. Ir. Soekarno, 2. Muhammad Yamin Cokrosuyoso, 3. Muhammad Hatta, 4. Maramis, 5. Raden Abi Kusno Cokrosuyoso, 6. Abdul Qahar, 7. Haji Agus Salim, 8. Kiai Haji Wahid, 9. Ahmad. Panitia kecil atau panitia 9 tersebut terus bekerja keras merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang nanti harus mengandung asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Akhirnya tugas itu terselesaikan pada 22 Juni 1945 dan hasil rumusannya disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, sesuai dengan nama yang diberikan oleh Muhammad Yamin. Di dalam Piagam Jakarta alinea keempat dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka yaitu Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan terutama mengenai rumusan Pancasila, kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masa sidang kedua. Dalam sidang kedua ini yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai Ir. Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambilkan dari Piagam Jakarta. Untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia merancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Husain. Pada 14 Juli 1945, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang yaitu 1.
Pernyataan Indonesia Merdeka 2, Pembukaan Undang-Undang Dasar 3, Undang-Undang Dasar atau Batang Tubuh. Akhir sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia itu. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, maka pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Peristiwa Rengas Dengklok tak bisa dilepas dari sejarah perjalanan bangsa ini. Peristiwa penculikan terhadap dua proklamator itu menjadi salah satu momen penting jelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan semakin menggelora di bangsa Indonesia. Namun, saat itu terdapat perbedaan pendapat yang tajam antara golongan muda dengan golongan tua. Pelaksanaan proklamasi, kaum tua yang dimotori Bung Karno dan Hatta saat itu lebih kepada perhitungan politiknya. Mereka berpandang untuk memproklamasikan kemerdekaan diperlukan revolusi yang terorganisir dengan baik. Karenanya, kerjasama dengan Jepang masih diperlukan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Soekarno dan Hatta kemudian bermaksud membahas pelaksanaan proklamasi dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, sebab dengan demikian pelaksanaan proklamasi tidak akan menyimpang dari ketentuan Jepang. Hal itu sontak mendapat penolakan keras dari golongan muda yang saat itu dimotori Cirles Saleh, Sukarni, dan Wikana. Mereka menilai PPKI adalah buatan Jepang, sementara mereka menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa ada embel-embel negara Sakura itu. Pertemuan antara golongan muda dengan golongan tua kemudian digelar di kediaman Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada Rabu 15 Agustus 1945 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu terjadi perdebatan panas antara golongan muda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam perdebatan itu, golongan muda tetap bersikeras pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilakukan jika perlu saat itu juga. Mereka bahkan mengaku siap melawan tentara Jepang jika terjadi pertempuran darah. Namun, Bung Karno saat itu berpandang kekuatan senjata tentara Jepang setelah tak juga mendapatkan titik temu. Bung Karno akhirnya berunding kepada sejumlah tokoh dan golongan tua, di antaranya Muhammad Hatta, Subhajo, Iwakusumantri, Jojo Karno, dan Sudiro. Namun, hasil perundingan itu ternyata tak sesuai dengan keinginan golongan muda. Saat itu, Hatta mengatakan hasil keputusan yang didapat tidak menyetujui keinginan golongan muda, sebab dinilai kurang perhitungan dan pendapat, menimbulkan banyak korban jiwa. Tak terima dengan keputusan itu, Golongan muda kemudian menculik Bung Karno dan Bung Hatta pada Kamis 16 Agustus 1945 sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Meski kecewa dan marah atas penculikan itu, Bung Karno dan Bung Hatta tetap mengikuti keinginan para pemuda untuk menghindari adanya keributan. Saat itu, Bung Karno mengikut sertakan sang istri, Fatmawati, dan anaknya Guntur yang masih balita. Keduanya kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan peta di sebuah kota kecil di dekat Karawang, yakni Rengas Dengklok. Letak Rengas Dengklok yang terpencil menjadi salah satu alasan para pemuda memilih tempat itu agar mudah mendeteksi pergerakan tentara Jepang jika menuju tempat itu. Meski di lokasi itu para pemuda mendesak keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dua proklamator itu tak juga tunduk pada keinginan para pemuda itu. Kemudian pada siang harinya, perdebatan panas terjadi antara Bung Karno dengan para pemuda. Bung Karno yang harus ditekan agar segera memproklamasikan kemerdekaan berkukuh akan melakukan hal itu pada 17 Agustus 1945. Sejumlah alasan disampaikan oleh Bung Karno soal pemilihan 17 Agustus 1945.
Sementara itu, kesepakatan terjadi di Jakarta antara golongan tua yang diwakili Ahmad Suparjo dengan golongan muda yang diwakili Wikana. Saat itu keduanya sepakat proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Berbekal kesepakatan itu, Bung Karno dan Bung Hatta kemudian dijemput Ahmad Suparjo untuk kembali ke Jakarta. Saat itu, Ahmad Suparjo menjanjikan kepada para pemuda yang berada di Rengas Dengklok bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada 17 Agustus tahun 1945 paling lambat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Atas jaminan itu, ketua proklamator itu kemudian diizinkan kembali ke Jakarta. Singkat cerita, proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya diproklamirkan Bung Karno dengan didampingi Hatta pada Jumat 17 Agustus 1945.